Tadi saya sempat masuk ke dalam dan memang ada pemeriksaan saksi. Tadi majelisnya kurang lebih 5 orang dan jaksanya lebih dari 5. Ya, artinya kasus ini luar biasa ya, bukan kasus yang biasa. Jadi kasus ini pun sudah viral di mana-mana dari masyarakat NTT, bahkan Indonesia. Dan saya mengikuti perkara ini dari awal. Saya sangat kecewa ya kepada Ketua Pengadilan Negeri NTT untuk supaya mengambil sikap. Karena masyarakat saat ini bertanya-tanya, prosesnya seperti apa? Saya dari awal sudah sampaikan bahwa ini kasus terbuka untuk umum, sidangnya terbuka. Harusnya pengadilan mengizinkan kepada media, beberapa media untuk melakukan live di dalam sidang ini. Supaya masyarakat itu bisa melihat bahwa, oh ternyata kasus ini transparan. Ternyata pemeriksaannya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan masyarakat. Ingat, perkara ini bukan pembunuhan biasa. Ini kasus pembunuhannya luar biasa, kasus pembunuhan sadis yang masyarakat harus tahu. Karena selama ini masyarakat itu bertanya-tanya. Penegakan hukum yang morat-marit ini menunjukkan bahwa masyarakat mau melihat langsung seperti apa proses itu. Ini kan akhirnya hanya beberapa orang saja yang masuk ke dalam. Harusnya wartawan, media harus diizinkan untuk mengambil live, sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga masyarakat Indonesia biar melihat proses ini. Kan kasus wartawan live itu bukan hanya perkara, itu hampir semua perkara luar biasa itu mereka melakukan live, bahkan di MK, bahkan di Mahkamah Agung tidak ada persoalan, karena sekarang tidak bisa ditutup-tutupi. Masyarakat harus tahu itu. Jadi saya tadi sempat masuk ke dalam, teman-teman wartawan ya, saudara-saudara saya tidak diizinkan masuk untuk mengambil gambar, video, bahkan untuk live pun tidak boleh. Nah ini saya minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi ya, supaya bisa memonitor dan bisa memfasilitasi dan juga bisa membuka ruang untuk masyarakat, terutama juga rekan-rekan wartawan untuk mengambil gambar atau video, bahkan bisa live di ruangan. Jadi masyarakat tidak perlu datang, tapi mereka bisa melihat dari rumah. Jadi bahwa ini semua transparan, jangan ditutup-tutupi. Semuanya sudah kejadian seperti ini. Dari awal 1 tersangka, sekarang 2 tersangka. Tidak menutupkan bisa tersangka yang lain. Nah kalau ditutup-tutupi artinya tidak boleh masyarakat luas melihat secara live. Ini kan berarti kan kita lihat bahwa tidak ada transparansi. Makanya saya meminta ya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, beliau yang punya kewenangan untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk supaya ini dibuka untuk live, sehingga masyarakat melihat prosesnya dari awal sampai nanti ada putusan, semuanya benar-benar transparan, sehingga putusan itu benar-benar keadilan buat korban dan juga mengisi juga harapan daripada masyarakat bahwa benar-benar ada pelaku yang mempertanggungjawab perbuatannya, pasal disangkakan, dan juga ada juga pelaku lain yang saat ini masih dalam proses. Jadi saya sampaikan juga bahwa kemarin kalau tidak salah tanggal 2 Juni ya, itu kan berkasnya IU kan dikembalikan ke 18, artinya ditolak, tapi ada nanti petunjuk di P19. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kita sudah menang Prapit, artinya penetapan tersangka IU itu sudah sah. Hanya ini proses saja. Artinya nanti bolak-balik daripada berkas itu tidak ada persoalan. Artinya penegakan hukum kepada IU sudah ditahan, apresiasi kepada Polda, tapi pengembalian berkas bukan berarti nanti akan mengganggu proses. Karena kita sudah menang Prapit, tinggal proses dari jaksa ke Polda saja. Tidak ada pertanyaan? Bapak, mungkin aturan hukum kalau saksi di LPSK, apa itu di... Kalau menurut saya itu wajar aja, karena itu kan undang-undang ya. Semua saksi yang dianggap bisa berpotensi itu bisa mengajukan diri untuk dapat perlindungan dari LPSK. Tapi itu apa seperti Ya? saksi versi ini? Tidak ada, ini kan kasus ini terbuka untuk umum. Makanya tadi saya bilang harusnya wartawan harus live mengambil video, tidak ada masalah. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Di mana-mana di Jakarta, di Bali itu biasa. Jadi maksud saya di NTT juga harus diberlakukan. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, akhirnya muncul lagi bahwa runtuh lagi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Nusa Tenggara. Biarkan saja masyarakat melihat semuanya biar berjalan dengan baik. Ya. Bagus. Tadi kami dilarang mengikuti persidangan karena dengan alasan ada saksi mahkota atau saksi kunci di dalamnya, sehingga kami dilarang. Itu seperti apa pandangan Pak? Ya, jadi kalau menurut saya, makanya saya kembali lagi karena ada wartawan ditolak. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang taat hukum, kita harus mengambil langkah hukum. Mungkin dari jurnalis mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri dan juga tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk supaya mengizinkan teman-teman wartawan untuk mengambil gambar. Mau siapapun di dalamnya, semuanya harus terbuka. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sekarang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Faktanya tersangka satu terdakwa, satu tersangka, dan bisa aja muncul tersangka yang lain, kan bisa aja. Makanya biarkan semua berproses, karena saksi begini banyak, biar keterangan mereka tuh bisa nanti masyarakat juga bisa menilai apakah memang kejadian itu seperti itu atau tidak. Ya, terima kasih Pak.
Salam hormat Ya. kami aliansi. Ya. Doakan kami Saya bertanya. monitor.